Kami silahkan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, anggota 1 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia selaku pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara 1, Bapak Nyoman Adi Suryat Nyana, SE, ME, MAK, CSFA, Sertifikat DA, CGCAE. Yang terhormat, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Ibu Adnike Nova Sigiro. Yang kami hormati, Wakil Ketua Bidang Eksternal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Bapak Abdul Haris Semendawai. Yang kami hormati, Wakil Ketua Bidang Internal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Bapak Pramono Ubaid Tantowi. Yang kami hormati, Wakil Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Ibu Mariana Amiruddin. Yang kami hormati, anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Bapak Uli Parulian Sihombi. Yang kami hormati, Auditor Utama Keuangan Negara 1, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Bapak Dr. Aksanul Haq, MBA, CPA, CSFA. Yang kami hormati, Kepala Auditorat 1B, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Bapak Sarjono SE, MBA, CSFA. Yang kami hormati, Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Bapak Henry Silka Inma. Yang kami hormati, Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Ibu Hemlifarti D. Danes. Kami hormati para pejabat struktural dan fungsional di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Serta kami hormati, kami muliakan Bapak Ibu hadirin seluruh tamu undangan yang tak mampu kami sebutkan satu persatu. Bersama rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, hari ini Senin tanggal 7 Agustus 2023, kita ikuti acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tahun anggaran 2022. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan dari anggota 1 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia selaku pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara 1, kepada yang terhormat Bapak Nyoman Adi Suryat Nyana. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua Komnas HAM Republik Indonesia, Ibu Dr. Adnike Nova Sigiro. Yang saya hormati Wakil Ketua Komnas HAM Bidang Eksternal, Bapak Dr. Abdul Haris Semendawai. Yang saya hormati Wakil Ketua Komnas HAM Republik Indonesia Bidang Internal, Bapak Pramono Ubaid Tantowi, SIDM. Yang saya hormati Wakil Ketua Komnas HAM Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Bidang Eksternal, Ibu Mariana Amiruddin. Yang saya hormati anggota Komnas HAM
Bapak Uli Barulian Siromling. Yang saya hormati Sekjen Komnas HAM Bapak Dr. Henry Silkaina. Yang saya hormati Sekjen Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Ibu Henly Farti Jidanes. Luar biasa Ibu. Yang saya hormati dan saya banggakan Auditor Utama Keuangan Negara 1 Dr. Hasanul Haq. Beliau terutama kami Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati dan saya banggakan Direktur Pemeriksaan 1D Bapak Sarjono. Yang saya hormati dan saya banggakan Deputi Direktur Pemeriksaan 1D1 Bapak Iwan Gunawan. Nah, beliau nanti yang paling banyak ketemu dengan Bapak Ibu karena beliau yang Deputi Direktur yang langsung melakukan pengawasan untuk pemeriksaan di Komnas HAM, serta rekan-rekan seluruh pemeriksa dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang memeriksa laporan keuangan Komnas HAM tahun anggaran 2022 yang kami banggakan. Bapak Ibu seluruh pejabat struktural di lingkungan Komnas HAM dan juga di BPK serta hadirin yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Mohon maaf, ini Mas, suhu kena angin, suaranya pun ikut sebagian ke bawah angin. Bapak Ibu yang kami banggakan, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang atas rahmat, berkah dan ridhonya, kita di siang hari ini, kami dari Badan Pemeriksa Keuangan mendapatkan kehormatan juga untuk dapat hadir pertama kali dalam rangka penyerahan laporan hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan Komnas HAM tahun anggaran 2022 di gedung yang hari ini baru ditempati. Satu berkah buat kita bersama Bapak Ibu, dan saya yakin ini menjadi hal yang akan dapat menjadi dorongan ke depan kita dalam pengelolaan keuangan negara yang lebih baik. Yang kedua, saya sebagai pimpinan di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menyampaikan apresiasi kepada Ibu Ketua beserta seluruh jajaran atas komitmennya dalam melaksanakan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan. Ini terlihat dari pertama, semuanya hadir full. Kehadiran full ini menunjukkan komitmen yang luar biasa. Makanya saya tunggu pasti harus hadir juga ke sini. Dan yang kedua juga dari perkembangan hasil pemeriksaan khususnya dari tahun 2018 sampai hari ini. Peningkatan perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Komnas HAM menunjukkan komitmen yang kuat dari Komnas HAM untuk semakin menjaga peran Komnas HAM ini di Indonesia. Bapak Ibu yang kami muliakan, negara kita Republik Indonesia memberikan amanat konstitusional kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, di mana itu diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 23 huruf E ayat 1 serta 4 paket Undang-Undang Keuangan Negara, dimulai dari Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, serta terakhir Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Nah, amanat ini Bapak Ibu diberikan oleh negara untuk memberikan kepastian bahwa pemilik negara ini, yaitu rakyat Indonesia, mendapatkan laporan yang terstandar yang sudah dilakukan evaluasi dari pengelola negara ini yang ditunjuk oleh mewakili rakyat, yaitu pemerintah. Nah, sehingga harapannya tujuan berbangsa dan bernegara itu dapat tercapai, sehingga apa yang dicita-citakan oleh Undang-Undang Dasar kita itu dapat tercapai dan terwujud melalui pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan. Pengelolaan keuangan negara, Bapak Ibu sekalian, menjadi hal yang sangat penting khususnya di era manajemen modern. Karena di dalam era manajemen modern, fungsi budgeting itu
sudah merupakan fungsi yang mengikat dan juga menyambungkan fungsi-fungsi yang lain. Fungsi teknis, fungsi sumber daya manusia yang menjadi dua bagian penting lainnya tidak akan bisa berjalan tanpa adanya budgeting. Sehingga Bapak Ibu sekalian, harapannya adalah dengan pengelolaan yang baik, visi misi dari institusi Komnas HAM ini juga dapat tercapai dalam mendukung pencapaian visi misi nasional kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dari Badan Pemeriksa Keuangan ada 3 jenis pemeriksaan. Pemeriksaan yang pertama adalah pemeriksaan keuangan, yang itu kita lakukan kemarin, yang bersifat mandatori yang dilaksanakan di setiap semester 1. Jadi pemeriksaan keuangan ini memang tidak didesain untuk menemukan fraud ataupun pelanggaran yang menimbulkan efek pidana. Namun demikian, dalam pelaksanaannya walaupun tidak didesain untuk itu, karena hanya didesain untuk melihat dari validitas dan pengungkapan informasi di dalam laporan keuangan. Namun tentunya akan kelihatan dan akan ketemu juga apabila memang fraud itu dilaksanakan. Nah, oleh karena itu hasilnya adalah opini dan rekomendasi. Nah, yang kedua adalah pemeriksaan kinerja. Nah, pemeriksaan kinerja ini yang akan menjadi tulang punggung kami di AKN 1 ini untuk kedepannya, mengingat perlunya sinergi dan kerjasama antar kementerian lembaga itu jauh lebih penting. Tidak hanya semata-mata kehandalan dari masing-masing kementerian lembaga secara sendiri-sendiri. Nah, oleh karena itu pemeriksaan yang kami lakukan dengan pemeriksaan kinerja ini akan dapat menggandeng dan juga mengajak beberapa kementerian lembaga yang memiliki fungsi atau rantai pekerjaan yang sama dengan Komnas HAM. Oleh karena itu, pemeriksaan kinerja ini akan melihat nanti aspek ekonomisnya, efisiensinya, dan efektivitasnya. Hasilnya adalah rekomendasi juga yang akan memberikan masukan apa-apa yang harus ditindaklanjuti. Dan yang ketiga adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Nah, pemeriksaan dengan tujuan tertentu inilah yang kemudian dilaksanakan dengan pemeriksaan kepatuhan atau pemeriksaan investigatif. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, tindak lanjut ini menjadi hal yang sangat penting juga dalam rangkaian kegiatan pemeriksaan kami. Bapak Ibu yang kami hormati, ada 4 opini yang kami berikan. Yang pertama adalah opini wajar tanpa pengecualian. Yang kedua, wajar dengan pengecualian. Yang ketiga, tidak wajar. Dan yang keempat adalah tidak memberikan opini. Nah, opini ini sebenarnya apa sih? Kenapa orang harus mengejar opini? Dan Presiden kita, Pak Jokowi, mengatakan di penyerahan LKPP terakhir bahwa untuk pemerintah opini ini hukumnya adalah wajib WTP. Kenapa disampaikan begitu? Karena wajib WTP ini menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat sebagai pemilik negara ini atas pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah. Jadi kalau di negara lain, mungkin di demokrasi yang berbeda dengan kita, kalau enggak opini, nah, media mulai meramaikan impeachment dan lain sebagainya. Nah, syukurnya di kita enggak, karena di kita memang masih tahap harus mulai menata. Jadi perlunya opini ini itu juga ternyata menjadikan garansi negara lain untuk menjalin hubungan yang lebih erat dengan negara kita. Salah satu contoh itu kejadian-kejadian yang terjadi di Mahkamah Agung. Nah, ini menunjukkan ada hal yang belum baik-baik saja di sana, sehingga angka persepsi korupsi kita secara internasional turun 4 poin dari 38 ke 34. Padahal naikkan 1 poin, Bapak Ibu, kadang-kadang perlu 4 tahun. Nah, kalau kita lihat ini sekedar angkanya turun, nggak masalah. Yang jadi masalah adalah efeknya. Bunga pinjaman kita dianggap negara kita ratingnya jelek, sehingga kayak Moody's, Standard & Poor's yang biasanya memberikan triple B
Jadi BB B minus, atau mungkin B minus. Nah, ini menentukan pada saat kita menerbitkan obligasi ataupun pinjaman multilateral, pinjaman G2G. Nah, bunga yang harusnya bisa 3% jadi 5,5%. Seperti yang terjadi akhir-akhir ini. Kalau Bapak Ibu lihat, bunga rupiah kita dengan bunga dolarnya sama. Nah, ini yang khawatir, orang nanti beli dolar semua. Semakin beli dolar, semakin kita susah nahannya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, pentingnya opini ini menjadikan kami dari Badan Pemeriksa Keuangan bukan hanya memeriksa, tapi juga memberikan mentoring. Jadi Pak Iwan, nanti kita Bapak Ibu sekalian 24 jam. Jadi kalau kecuali pas tidur, jadi kalau WA-nya pas tidur, tapi 24 jam nyala. Nah, paginya dibalas. Jadi kita siap membantu Bapak Ibu sekalian dalam pengelolaan keuangan negara. Jadi kalau kita meriksa aja nggak fair ya Pak Iwan. Nah, jadi kita berikan asistensi juga. Ada teman-teman pemeriksa yang sangat andal di sini, yang sudah benar-benar memiliki kemampuan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan negara, cara-caranya seperti apa. Jadi bisa kapan aja. Jadi kalau dulu Bapak Ibu komunikasi dengan BPKP, nah sekarang kami pun siap. Jadi nggak hanya meriksa aja Bapak Ibu, dan 24 jam. Bapak Ibu yang kami banggakan, untuk memperoleh opini yang terbaik, tentunya orang bertanya-tanya bagaimana caranya. Nggak susah Bapak Ibu, hanya ada 4 kriteria. Yang pertama adalah sesuai dengan standar. Kalau nggak ada standar, nggak bisa diukur. Nah, standarnya adalah SAP, standar akuntansi pemerintah. Yang kedua adalah kesesuaian pengungkapan informasi itu dengan SAP. Nah, jadi kecukupan, kesesuaian pengungkapan informasi. Yang ketiga adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi kalau kami pemeriksa Bapak Ibu sekalian, sesuatu yang belum diatur pun pada saat kami memeriksa, pasti rekomendasinya untuk membuat aturannya. Karena pemeriksaan itu pada intinya adalah menyesuaikan dengan aturan atau SOP yang sudah ada. Dan yang keempat adalah efektivitas pengendalian, sistem pengendalian internal. Oleh karena itu, dengan mengikuti 4 ini, harapannya adalah opini yang diinginkan ini juga yang terbaik. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari hasil pemeriksaan kami terhadap Badan Pemeriksa Keuangan, sebelumnya kami sampaikan anggaran dan realisasi pendapatannya. Yang pertama, Komnas HAM telah merealisasikan pendapatan negara bukan pajak dan belanja negara dalam kurun waktu 6 tahun terakhir 2017 sampai 2022 secara umum berfluktuasi, di mana PNBP pada tahun 2017 direalisasikan sebesar 1,97 miliar dan di tahun 2022 sebesar 371 juta rupiah. Realisasi PNBP Komnas HAM didominasi oleh penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu serta pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin. Sedangkan realisasi belanja tahun 2017 sebesar 77,27 miliar rupiah, meningkat di tahun 2022 menjadi sebesar 103,54 miliar rupiah, di mana realisasi belanja Komnas HAM didominasi oleh belanja barang, khususnya belanja perjalanan dalam negeri. Bapak Ibu yang kami banggakan, pemeriksaan di Komnas HAM atas laporan keuangan tahun 2017, Komnas HAM memperoleh opini wajar dengan pengecualian. Namun kemudian Komnas HAM memperbaiki kinerjanya, menata pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negaranya. Tentunya yang tadi saya sampaikan, apresiasi ini menunjukkan di tahun 2018 sampai dengan 2021, Ibu, hasil opini oleh BPK terhadap Komnas HAM adalah WTP. Perlu kami sampaikan, Bapak Ibu,
Dalam pemeriksaan laporan keuangan tahun 2022 kemarin, kami dari Badan Pemeriksa Keuangan tidak menemukan permasalahan yang signifikan yang berdampak kepada kewajaran penyajian laporan keuangan. Menurut kami, laporan keuangan Komnas HAM posisi tanggal 31 Desember 2022 menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material dan realisasi anggaran, operasional, serta perubahan ekuitas telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Dan dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, opini atas laporan keuangan Komnas HAM tahun anggaran 2022 kami berikan wajar tanpa pengecualian. Opini ini bukan hadiah dari kami, Bapak Ibu, tetapi ini adalah kerja keras Ibu Ketua beserta seluruh pimpinan di Komnas HAM dan seluruh jajaran dalam mengelola keuangan negara yang dibebankan kepada Komnas HAM. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin menyampaikan bahwa yang namanya wajar tanpa pengecualian itu tetap aja judulnya depannya wajar, Pak. Jadi kalau nggak WTP, itu yang aneh malah. Jadi kami ingin sampaikan bahwa yang namanya WTP itu adalah keharusan. Nah, karena Bapak Ibu sekalian, perlunya WTP ini kita ke depan akan menyambut Indonesia Emas di 2045. Banyak tantangan yang kita hadapi. Peran Komnas HAM di dalam kancah nasional semakin besar, sehingga kami sangat yakin bahwa Komnas HAM pun dengan opini yang WTP ini tetap akan meningkatkan kinerjanya. Bapak Ibu yang kami hormati, kami di Badan Pemeriksa Keuangan itu bukan penyidik. Jadi kami di BPK adalah dokter. Seorang dokter ini tentunya yang kangen sama dokter ini bukan hanya yang sakit, yang sehat pun kangen biar nggak sakit. Demikian juga dengan pasien atau entitas. Namanya pasien, Bapak Ibu, dibilang sehat itu bukan berarti 1 tahun itu nggak pernah sakit. Mungkin pernah batuk-batuk, pernah meriang, pernah naik sepeda jatuh. Jadi anak saya jatuh, Pak, kemarin sore. Tapi jatuh-jatuh biasa anak-anak. Nah itu kan tetap aja sakit. Tetapi secara umum dikatakan selama 1 tahun sehat. Nah, ada parameter pengukurannya, yaitu manajemen risiko. Ini perlu kami sampaikan biar Bapak Ibu kalau di luar ditanya atau ada orang yang mendiskreditkan, kadang-kadang netizen kita ini luar biasa, bertanya dulu baru membaca. Kadang-kadang, dan beberapa aja yang begitu, yang lainnya udah luar biasa. Nah oleh karena itu, udah WTP kok masih ada kesalahan. Nah itu hal yang normal. Demikian juga pemeriksaan laporan keuangan kali ini. Masih kami temukan beberapa kesalahan-kesalahan terkait pengendalian sistem pengendalian internal maupun permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang perlu diperbaiki. Dari kelemahan SPI yang menjadi perhatian kami adalah pengendalian atas uang muka belanja perjalanan dinas sebesar 56,06 juta rupiah yang belum memadai dan penyajian saldo TPTGR tidak didukung dengan SKTJM yang memenuhi ketentuan. Yang kedua adalah penata usahaan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan belum sepenuhnya tertib, serta penghapusan aset tidak berwujud yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah belum dilaksanakan. Selain terkait SPI, terkait dengan temuan di ketentuan terhadap kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu adalah pemotongan tunjangan kinerja pegawai yang belum sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu, beberapa hal ini perlu mendapatkan perhatian dan harapan kami juga kesalahan-kesalahan yang berulang ini tidak terulang lagi. Oleh karena itu, yang tadi kami sampaikan, kami tidak hanya meriksa, Pak Iwan akan dapat memberikan guidance nanti dalam perjalanan pengelolaan ke depan.
Ibu Ketua Komnas HAM serta para hadirin yang berbahagia, sebagai seorang dokter, Bapak Ibu, tentu dokter ini akan sangat berfungsi apabila rekomendasi atau resep yang ditulisnya itu ditindaklanjuti. Nah, di dalam sistem pemeriksaan keuangan negara, pemeriksaan sampai kemudian rekomendasi dan opini itu baru 50%. Yang 50% lagi yang sama pentingnya adalah tindak lanjut terhadap rekomendasi. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengatur kewenangan BPK itu adalah memeriksa dan meminta rekomendasi. Nah, kenapa rekomendasi ini penting, Bapak Ibu? Karena rekomendasi ini menunjukkan bagaimana perbaikan yang menjadi rekomendasi itu sendiri ditindaklanjuti dan memberikan manfaat terhadap entitas. Nah, dari pemeriksaan kami dari tahun 2008 sampai sekarang, yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 239 rekomendasi atau 90,87%. Ini sangat membanggakan karena jauh di atas standar nasional. Jadi tepuk tangan untuk teman-teman. Ini menunjukkan komitmen dari Komnas HAM dalam melaksanakan dan konsisten memberikan perhatian terhadap tindak lanjut. Jadi di nasional batasnya adalah 75%. Yang bagian internal ini Pak Ube, nah, luar biasa juga ini mantau teman-teman Komnas HAM. Karena memang tindak lanjut ini yang disampaikan oleh Presiden juga. Karena kenapa? Presiden melihat dari tindak lanjut yang baik itu menunjukkan pengelolaannya juga lebih baik. Pengelolaan yang lebih baik artinya bukan hanya melaksanakannya dengan baik, tetapi juga melihat dari fungsi utilitasnya. Makanya yang disampaikan adalah jangan sampai suatu kementerian lembaga ini tidak di Komnas HAM ya Bapak Ibu. Itu ada pengeluaran anggaran untuk suatu kegiatan A lah sebutlah. Kok 82%-nya untuk acara dari SPD, sementara yang menyentuh kegiatan utamanya cuma 18%. Nah, rupanya banyak rapatnya, Pak. Ngambil satu keputusan 20 kali rapat. Yang datang 10 rapatnya, kuenya 50. Jadi ini yang disampaikan Presiden. Masalah utilitas dari pengelolaan keuangan negara ini juga sangat penting. Nah, oleh karena itu kalau tindak lanjutnya udah sesuai rekomendasi dan di atas 75%, ini luar biasa. Artinya komitmen teman-teman sini memajukan Komnas HAM ini sangat-sangat luar biasa. Nah, ke depan kami pun juga mengharapkan tindak lanjut ini dilakukan secara digitalisasi melalui sistem yang sudah kita siapkan, yaitu SIPTN, sehingga kita akan mampu menghasilkan suatu pelaksanaan proses audit yang nantinya akan lebih efisien dan efektif dengan sistem yang terdigitalisasi. Dan juga harapannya adalah akan lebih memudahkan lagi dalam pelaksanaan pemeriksaan dan juga asistensi dari BPK kepada entitas. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ke depan selain memberikan rekomendasi dan ditindaklanjuti dengan sistem informasi yang digital, kami juga mengharapkan peran dari internal, yaitu APIP. APIP ini tentunya adalah bidang internal di Komnas HAM yang akan bekerja sama dengan kami. Kami tidak akan periksa semuanya. Hal-hal yang sama yang pernah kami periksa nanti selanjutnya akan kami serahkan untuk APIP sendiri yang periksa. Tinggal hasilnya aja disampaikan ke kami. Nah, ini Bapak Ibu sekalian adalah bagian dari komunikasi pemeriksaan. Jadi komunikasi pemeriksaan itu dimulai dari awal entry meeting sampai terakhir hari ini penyerahan KHP. Nah, pentingnya itu dilakukan agar komunikasi efektif ini sama-sama saling memahami. Kami memahami Komnas HAM, Komnas HAM memahami kami. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, peran APIP yang nanti kami akan kedepankan di masa yang akan datang itu tentu kami pun juga menyiapkan prasarananya. Jadi
andaikan nanti memerlukan pelatihan, kami dari Badan Pemeriksa di Badiklat kami juga sudah ada pelatihan-pelatihan untuk teman-teman yang memerlukan pengetahuan terkait dengan pengelolaan keuangan negara. Jadi silakan nanti biar dibantu dengan Pak Iwan untuk komunikasi dengan Badiklat. Bapak Ibu yang kami banggakan, tahun 2024 tantangan kita makin besar, di mana itu adalah tantangan politik. Ada beberapa hal yang kami sampaikan untuk menjadi perhatian dari teman-teman di Komnas HAM. Yang pertama adalah optimalisasi perencanaan anggaran berdasarkan perencanaan kebutuhan yang cermat untuk mendukung pencapaian visi sesuai dengan Renstra dari Komnas HAM. Yang kedua, agar kegiatan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan dengan cermat dengan memperhatikan aspek tepat jumlah, tepat waktu, tepat mutu, tepat harga melalui pemilihan rekanan yang kompeten dan berkualitas. Dan yang ketiga adalah peningkatan kualitas manajemen aset melalui kegiatan inventarisasi pengadaan dengan memperhatikan aspek interoperabilitas. Aspek interoperabilitas ini Bapak Ibu sekalian, kantor Komnas HAM ada 3 tempat, mungkin nanti ada satker di bawah. Mumpung masih di awal, kami sampaikan pembuatan alat yang terkait untuk komunikasi, terkait dengan sistem aplikasi atau sistem aplikasi pemantauan data dan lain sebagainya harus bisa berkomunikasi di antara semua satker ini. Oleh karena itu dari awal akan lebih baik memanggil konsultan yang bagus, bangun ruang desainnya, baru isinya, dibanding pembelian-pembelian yang tidak memiliki keterkaitan atau interoperabilitas dan berganti-ganti, apalagi berganti merek, berganti tipe, yang akhirnya malah akan menjadikan aset itu tidak bermanfaat, serta menghindari pembelian berulang dan yang tidak berfungsi. Yang keempat adalah optimalisasi peran APIP yang tadi saya sampaikan melalui kegiatan audit, review, evaluasi, asistensi, dan advisory untuk perbaikan sistem yang lebih efektif untuk mencegah penyimpangan dan temuan berulang, dan bersinergi dengan BPK dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan menindaklanjuti rekomendasi dari BPK. Dan yang kelima adalah agenda nasional pemilu. Kami berharap juga teman-teman Komnas HAM membantu untuk kesuksesan pelaksanaan pemilu. Bapak Ibu yang kami banggakan, banyak kendala-kendala yang memang dihadapi setiap entitas, setiap kelembagaan, termasuk juga dengan Komnas HAM. Kami Badan Pemeriksa Keuangan senantiasa terbuka pintunya Bapak Ibu untuk menjadi penjembatan ataupun menjadi tuan rumah untuk melaksanakan beberapa kegiatan yang terkait dengan kementerian lembaga lain. Karena kami memiliki akses dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar untuk dapat melaksanakan itu. Sebagai salah satu lembaga tinggi negara, tentu kami berharap bahwa kita adalah partner, jadi bukan pemeriksa. Nah, sebagai partner ini tentu kita akan mendorong pencapaian visi dan misi Bapak Ibu dapat lebih optimal. Memang kendala masih banyak, tapi kalau kita ingat kata-kata presiden kita Bapak Ibu, presiden pertama kita Bung Karno pernah mengatakan begini Bapak Ibu, kalau kita menginginkan mutiara, kita harus berani menyelam ke laut yang dalam. Artinya kalau kita mau hal yang bagus untuk perubahan itu tentu nggak mudah. Oleh karena itu dengan bergandengan tangan, saya yakin apa yang dimaksud oleh Pak Karno itu adalah bagaimana sinergi itu dapat tercipta. Demikian Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kepada Bu Ketua Komnas HAM beserta Bapak Ibu pimpinan Komnas HAM serta seluruh jajaran, saya dari Badan Pemeriksa Keuangan mewakili menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas penerimaan kepada kami semua selama proses pemeriksaan berlangsung, sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar dan yang terpenting adalah tepat waktu. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini Bapak Ibu sekalian menjadi dharma bakti kita, sumbangsi kita buat kemajuan Indonesia kita cintai. Amin. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Nyoman Adi Suryatnyana. Bapak Ibu hadirin seluruh tamu undangan yang kami muliakan, acara selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan dari Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Kepada yang terhormat Ibu Adnike Nova Sigiro, kami silakan. Boleh sambil dinikmati Pak, ini kayaknya tegang tadi. Dengerin Bapak. Serius soalnya temanya Pak. Itu penting ya. Semoga saya bisa sedikit lebih santai karena sudah WTP. Kalau tadi belum, ya kan? Belum diumumkan, belum sah. Baik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat anggota 1 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia selaku pimpinan pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara pada lingkup tugas AKN 1, Bapak Nyoman Adi Suryatnyana, namanya susah lah, Suryatnyana, takut salah baca saya, SEMEMAK CSFA Certified DA CGCAA. Yang terhormat Bapak Auditor Utama Keuangan Negara 1 BPK Republik Indonesia Dr. Ahsanul Haq MBA CSFA. Ini kalau mau jadi auditor belajarnya banyak ya Ibu Bapak, sertifikatnya banyak. Iya. Yang terhormat Kepala Auditorat 1B Bapak Sarjono SE MBA CSFA. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komnas HAM periode 2022-2027, Bapak Wakil Ketua Internal Pak Pramono, Bapak Wakil Ketua Eksternal Pak Abdul Haris Semendawai, Bapak Uli Pardan Sirombing, Komisioner Subkomisi Penegakan HAM. Yang terhormat Wakil Ketua Komnas Perempuan Ibu Mariana Amiruddin, sahabat saya. Yang terhormat Sesjen Komnas HAM Bapak Henry Silkaina. Yang terhormat Sesjen Komnas Perempuan Ibu Lili Danes, saya malah nggak tahu nama panjangnya tadi, itu sulit. Yang terhormat para pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia beserta jajarannya, dan yang terhormat tentu rekan-rekan Komnas HAM, staf kesesjenan yang saya kasihi, dan seluruh hadirin yang saya hormati pada hari yang berbahagia ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua masih diperkenankan untuk hadir dan bersilaturahmi dalam keadaan sehat pada hari ini. Ada banyak hal yang kita syukuri hari ini. Selain kita telah menerima laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Komnas HAM tahun anggaran 2022 dengan opini wajar tanpa pengecualian, hari ini juga silakan. Hari ini juga Komnas HAM mengucap syukur karena kita mulai menempati kantor tambahan yang baru hasil hibah atau serah terima dengan BRIN. Kebahagiaan-kebahagiaan yang kita peroleh pada hari ini tentu tidak lepas dari kerja keras BPK Republik Indonesia selaku dokter tadi ya Pak, bukan cuma memeriksa tapi memberi nasihat dikala sehat maupun sakit. Dan tentunya kerjasama rekan-rekan kesesjenan Komnas HAM dan Komnas Perempuan yang menjadi pelaksana dari keuangan maupun pemeriksaan internal, perencanaan dan lain sebagainya. Gedung yang baru ini Bapak Suryatnyana itu juga merupakan buah dari upaya BPK Republik Indonesia dan Komnas HAM untuk memperbaiki kinerja dan performa dari birokrasi dan kelembagaan Komnas HAM. Ketika kami mengajukan proposal kepada Ibu Menteri Keuangan, maka salah satu bahan untuk kami mendapatkan dukungan gedung baru ini ya performa
birokrasi dan kelembagaan termasuk keuangan. Jadi kami mempromosikan apa-apa yang sudah dicapai tadi dari tahun 2018 dalam segi anggaran, pengelolaan keuangan, birokrasi, ya. Ini Pak Sesjen yang tahu semuanya itu. Saya nggak hafal Pak nama-namanya. Ada itunya semua, akreditasi A, AA, BB, apa itu, macam-macam Pak. Maka tata kelola birokrasi dan lembaga yang baik tentu akan memberikan juga dukungan negara dan pemerintah terhadap fungsi kelembagaan Komnas HAM. Jadi ini juga buah dari WTP yang lalu Pak Ibu. Tanpa itu tentu Ibu Menkeu tidak akan kasih kita support. Kita tahu Ibu Menkeu kita cermat sekali. Wah ini kalau nggak profesional, tidak birokrasinya tidak merit, buktikan dulu bahwa kita bisa. Baru kita diberi kepercayaan yang lebih besar berupa gedung yang baru. Nah, ini merupakan wujud dari amanat salah satunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tadi Bapak anggota 1 sudah menyebutkan tentang keuangan negara yang menyebutkan dalam pasal 3 ayat 1 bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dan kepada BPK Republik Indonesia yang telah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan Komnas HAM tahun anggaran 2022, kami mengucapkan banyak terima kasih atas pelaksanaan pemeriksaan atas kinerja keuangan Komnas HAM pada periode 2022 yang lalu. Dan apresiasi juga saya sampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan baik di Komnas HAM maupun Komnas Perempuan. Opini LHP yang Komnas HAM periode yang kita peroleh pada hari ini adalah keberhasilan Komnas HAM dan juga BPK Republik Indonesia yang selama ini senantiasa memberikan pendampingan, masukan dan rekomendasi untuk peningkatan kualitas pengelolaan administrasi keuangan yang lebih baik bagi Komnas HAM. Sedikit flashback, tahun 2022 lalu kita meraih opini WTP dari BPK RI atas pemeriksaan laporan keuangan Komnas HAM periode yang sebelumnya. Itu artinya selama 5 tahun berturut-turut Komnas HAM berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian sejak tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan yang terakhir 2022. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Tentu kami juga menerima hasil pemeriksaan atas pengelolaan keuangan Komnas HAM yang diumumkan pada hari ini. Hasil laporan ini bukan hanya saja menjadi kebanggaan bagi kami, tetapi juga bahan introspeksi bagi Komnas HAM dan Komnas Perempuan dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan belanja Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Terkait rekomendasi yang telah disampaikan BPK sebelumnya, Komnas HAM telah menindaklanjuti dengan melakukan pemotongan tunjangan kinerja kepada 113 pegawai dengan total sebesar 16.900 sekian rupiah atas kelebihan pembayaran tunjangan kinerja pegawai serta penyetoran ke kas negara sebesar 6.200 sekian ribu rupiah atas uang perjalanan dinas yang batal dilakukan. Sedangkan rekomendasi atas temuan penatausahaan koleksi perpustakaan dan penghapusan aset tak berwujud yang tidak digunakan, mohon maaf masih dalam proses tindak lanjut, tapi akan kami pedomani upaya-upaya selanjutnya. Dapat kami laporkan juga bahwa pada hari ini, ini tadi sudah di depan sudah saya sebutkan, jajaran keluarga besar Komnas HAM bersyukur karena kami telah menerima aset barang milik negara ex kantor 8 BRIN yang kita duduki pada hari ini di Jalan Cisadane, yang setelah terimanya baru kita lakukan. Mengingat itu sebagai salah satu contoh capaian, pendampingan BPK Republik Indonesia sangat kami butuhkan untuk pengelolaan dan penguatan aset-aset Komnas HAM pada masa-masa yang akan datang. Mohon dukungannya Bapak. Demi menguatkan dukungan bagi pemajuan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Nyoman Adi Suryatnyana beserta jajaran BPK Republik Indonesia yang hadir pada hari ini, jajaran Kesekjenan Komnas HAM dan Komnas Perempuan atas kerjasamanya selama ini, dan saya mohon maaf jika ada yang salah dan yang kurang dari penyampaian sambutan saya pada siang hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita dan kami doakan Bapak Ibu sekalian senantiasa dalam keadaan sehat, sejahtera dan bahagia. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat siang. Kuatrik ya, kuatrik Pak. Kali berturut-turut ya, kita hat-trick lagi. Bukan, kuatrik. Terima kasih Ibu Ketua. Baru Real Madrid aja yang bisa lah. Baik Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu yang kami hormati dan kami muliakan. Dan selanjutnya kami mengundang untuk maju ke depan Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara 1 BPK RI, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Auditor Utama Keuangan Negara 1 BPK RI, Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Para hadirin kami mohon untuk berdiri. Bapak Ibu, selanjutnya marilah kita ikuti bersama penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan Komnas HAM tahun anggaran 2022 dari BPK kepada Komnas HAM. Baik, Bapak Ibu. Terima kasih. Selanjutnya kita saksikan acara penyerahan cenderamata dari BPK kepada Komnas HAM. Nama saya rupanya menghiasi gedungnya. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya mari kita ikuti bersama penyerahan cenderamata dari Komnas HAM kepada BPK RI. Oke. Terima kasih Bu. Ini ada lagi. Ada lagi. Beberapa waktu kami sedikit penir. Oh, iya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kami mohon untuk maju ke depan. Wakil Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Ibu Mariana Amiruddin. Pak Sarsono, Pak Iwan. Berikut kita saksikan acara penyerahan cenderamata dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Ini tanda kelembutan. Oh, persahabatan. Ini selendang yang diberikan oleh perempuan korban kepada Komnas Perempuan, korban Mei 98, sehingga ini mandat bagi Komnas Perempuan kan kehadiran Komnas Perempuan akan menjawab. Terima kasih. Terima kasih. Terima
Bu, yang ada. Oh, jadi artinya itu nih, apa namanya? Persahabatan dunia. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kami mengundang Kepala Auditorat 1B BPK RI, Deputi Keputihan dari BPK, Wakil Ketua Bidang Eksternal dan Internal Komnas HAM, Wakil Ketua Komnas HAM, anggota Komnas HAM, Sekjen Komnas HAM dan Sekjen Komnas Perempuan, serta para pejabat struktural BPK RI dan Komnas HAM untuk maju ke depan. Izin Bapak fotonya miring-miring biar muat. Nah, gitu. Biar muat. Baik Bapak Ibu, mari kita ikuti acara selanjutnya, sesi foto bersama. Selamat datang Ibu Putu. Oke. 1, 2, 3. Boleh senyum. Senyum, Ini depan. Ada Boleh simbol-simbol. semangat. Baik Bapak Ibu, perkenalkan untuk mengangkat dan mengepakkan tangan sebelah kanan. Tangan kanan. Susah. Bisa aja. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, terima kasih. Dengan demikian selesai sudah acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tahun anggaran 2022. Bapak Ibu hadirin seluruh tamu undangan yang kami muliakan, dengan demikian maka selesai sudah seluruh rangkaian kegiatan kita pada hari ini. Kami selaku penyelenggara memohon maaf atas segala kekurangan selama penyelenggaraan acara. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.